Jadi kalian buka uh, bahasan mengenai integral lipat 3, bisa ambil dari buku Parsel, bisa ambil dari buku penunjang yang lain. Jadi di buku Parsel itu mungkin pembahasannya, materinya agak berbeda kalau dibanding dengan sumber yang lain. Oke, integral lipat 3. Enggak, sebentar ya. Oke. Nah, integral lipat 3 apa sih yang mau kita bahas di integral lipat 3 ini? Sebelumnya kita melihat integral dari dua dimensi, kemudian bagaimana kita mengintegralkan kalau kita punya satu variabel saja kita integralkan terhadap X, kemudian dengan integral lipat 2 kita perluas sehingga kita punya tiga dimensi X, Y, Z, begitu kan? Kemudian kita ambil dari bidang X, Y sehingga kita bisa mengintegralkannya terhadap dua variabel, kita integralkan terhadap dx, kemudian kita integralkan terhadap dy. Nah, di integral lipat 3 kita memperluas konsepnya secara geometris maupun secara aljabar. Di awal kita sudah punya dua pendekatan bagaimana cara mengintegralkan dua variabel. Sekarang bagaimana kalau kita punya variabel? Kalau kita perhatikan dulu gambar ini, gambar yang menunjukkan ada tiga X, Y, dan Z, gitu kan? Kemudian di X, Y, Z ini kita tahu bahwa kalau kita akan menghitung di sini luas, tetapi kasusnya berbeda. Kalau awalnya kita punya persegi panjang begitu atau kurva di bawah suatu grafik, kemudian sekarang diperluas, itu sama saja. Artinya kita tahu bagaimana mendefinisikan integral tunggal atau integral untuk satu variabel, kemudian integral lipat 2 untuk fungsi dua variabel. Sekarang bagaimana mendefinisikan integral lipat 3 untuk fungsi tiga variabel? Bagaimana caranya? Kalau kita sudah memahami kemudian secara aljabar, artinya intuisi yang sudah kita miliki di dua kasus sebelumnya akan membantu kita. Tentu saja kita perlu mendefinisikan dalam mengintegralkan. Di pertemuan kita minggu sebelumnya ada dua hal utama yang harus kita tahu. Pertama adalah membatasi daerah yang akan kita integralkan. Sehingga kalau kita lihat dalam pengintegralan itu kita perlu tahu batas bawah, batas atas. Batas bawah, batas atas itu tentu saja kita dapat dengan melihat grafiknya kan. Kita nggak bisa tiba-tiba, walaupun soal ataupun permasalahan matematika yang kita hadapi itu sudah memberikan batas atas dan batas bawah, atau kadang soal yang berbentuk narasi kita perlu pahami dulu persoalannya apa. Tapi
batas tersebut kan kita dapat dengan memahami daerahnya yang mana gitu. Baik itu di satu variabel ataupun di dua variabel sebelumnya. Di tiga variabel sama. Yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita definisikan dulu daerahnya yang mana. Di sini fungsinya dijelaskan. Fungsinya itu adalah fungsi f. Perhatikan. Kemudian em, untuk daerahnya adalah kotak persegi panjang di sini ya. Jangan bingung kalau konsepnya di kalkulus lanjut, kemudian di kalkulus lanjut, kemudian untuk em, integral lipat 2 itu sudah baik, pasti untuk mengintegralkan yang ini tidak ada masalah. Nah, kalau kita lihat di sini daerahnya itu dinyatakan sebagai B. B di sini adalah koordinat untuk X, Y, Z, artinya ada tiga dimensi di sini. X, Y, Z, perhatikan. Nah, kemudian kita batasi masing-masingnya berdasarkan garis bilangan di mana nilainya itu berada. X di sini berarti kita merujuk kepada sumbu X-nya. Kemampuan spasial sangat diperlukan di sini karena kita mau melihat X yang biasa kita hadapi itu adalah di dua dimensi ketika X-nya berada di posisi Y. Sekarang berbeda X-nya, kemudian Y ada Z sedikit berbeda sehingga ya kemampuan spasialnya itu sangat dibutuhkan. Untuk X di sini batasnya adalah antara A dengan B. Perhatikan di sini dia adalah interval tutup, sehingga kalau saya buat di sini, contohnya di sini dia akan menjadi ini B atau A. Kalau saya buat seperti ini, misal ya, ini B atau A, kira-kira. Ada yang tahu enggak? Saya tes dulu kemampuan spasialnya ini B atau A. Ayo, ini B atau A? Kita enggak akan lanjut sebelum ada yang menjawab. Kalau saya ulangi ya, mungkin pertanyaannya kurang jelas. Kalau kita fokus pada sumbu X, kita perhatikan di sini daerahnya adalah daerah B, kita fokus pada sumbu X, artinya kita mau melihat dia dari bagian di bidang XY. Untuk intervalnya adalah interval tutup AB. Nah, kalau saya mau buat dalam garis bilangan di sini nanti ada daerahnya ya. Misalkan X-nya harusnya lebih panjang karena kalau kita buat di situ dia nggak bisa kan, harusnya kan di sini kan. Ini ya. Nah, ini A atau B nilainya. Diana tadi mau jawab. Apa Diana jawabannya? Diana Natalia. Mau jawab tadi Kak ya? Apa jawabannya? Halo Diana. Wah, ini enggak tahu atau gimana? B, Bu. B. Siapa tadi jawab tuh? Putri, Bu. Putri Akika. Betul, B. Nah, kalau kita lihat di sini katanya B, di sini A. Oke. Betul nggak? Betul ya. Jadi em, kalau kita ambil daerahnya B, kita definisikan dia dalam koordinat tiga dimensi dengan sumbu X, Y, Z. Kemudian kita tahu bahwa X itu adalah selang tutup A dengan B. Kalau kita buat dalam bentuk geometris, artinya walaupun di gambar ini tidak dibuat spesifik ya, di sini dia adalah B-nya di sini, A-nya di sini gitu. Kalau kita teruskan untuk sumbu Y dengan selang tutup
C, D, artinya kita juga bisa melihat kalau harusnya di sini dia, saya enggak buat di sebelah sana ya, enggak kelihatan. Di sini harusnya apa nih? Berarti lebih mudah ya, karena lebih familiar kalau di sumbu Y. Ini adalah C-nya, ini adalah D-nya. Kemudian kalau kita lihat dari sumbu Z, artinya tinggi yang ini akan menjadi S nanti. Kemudian yang di bawah sini adalah R. Nah, itu adalah koordinat untuk X, Y, Z-nya ketika kita buat dalam bentuk suatu daerah yang membatasi daerah B tadi. Sehingga kita dapatkan dari daerah B-nya. Sekarang, daerah B ini sama intuisi yang kita punya adalah kita punya tools yang namanya jumlah Riemann dan kita punya tools yang namanya limit. Artinya dari dua tools itu tidak menjadi em, hal yang baru. Nanti kita ingin membagi daerah B menjadi kotak-kotak yang lebih kecil. Perhatikan kita pernah belajar bahwa kotak-kotak itu akan memiliki panjang dan lebar yang sama gitu. Jadi persegi ya. Jadi dia persegi gitu kan, setiap sisinya sama sehingga kotak-kotak kecil itu dari daerah B merupakan persegi-persegi. Artinya kita membaginya, kalau kita lihat dari posisi AB tadi ya, posisi AB tadi kan kita setuju bahwa, Bu, kalau dia di sumbu X, saya akan tahu kalau dia adalah AB-nya di sini A, B di situ kan, B-nya di sini, A-nya di sini. Nah, kita membaginya menjadi X nanti. X, I dikurang 1, X, I. Itu kalau dia di sumbu X. Ini untuk apa? Artinya untuk melihat koordinat ini masing-masing nanti. Kotak-kotak yang tadi kita punya itu, kita akan membaginya menjadi koordinat-koordinat dengan interval-intervalnya nanti, dia XI dikurang 1 dan XI. Begitu juga untuk Y-nya. Ketika kita punya CD di sini kan, di sini C-nya, di sini D-nya. Nah, ini nanti titik-titik ini kan butuh koordinat ya. Koordinat-koordinat tadi kita misalkan dengan YI dikurang 1 dengan YI. Tuh. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita mengkoordinatkan yang ini kan berarti misal ya, Y-nya ini nanti contohnya kalau dia di sini berarti kalau I-nya 1 berarti ini X. 1 kurang 1 berapa? 0 kan? Dikurang dengan X1. Gitu. Begitu juga seterusnya. Karena kita mau memformulasikan yang lebih umum sehingga kita tidak memasukkan angka-angka tadi. Nah, itu untuk di sumbu Y. Di sumbu Z kita membagi R dengan S tadi menjadi sama interval-interval yang dia kita dapat namai menjadi ZI dikurang 1 dan ZI. Nah, karena kita tahu ini adalah persegi-persegi panjang yang kita bagi menjadi, persegi-persegi yang kita bagi menjadi persegi-persegi gitu kan. Kita membaginya dengan sebanyak N buah persegi. Kita nggak tahu berapa itu gitu. Itu kalau dia kalau misalkan dia di sumbu, mungkin kita coba kasih nama yang berbeda-beda ya, karena kita tahu dia dibagi-bagi menjadi persegi. Yang ini tadi dia menjadi XI dikurang 1, XI, gitu kan. Membaginya dengan apa? Kira-kira kita misalkan di sini membaginya dengan L ya. L ini apa, Bu? Jadi ini dibagi sebanyak L persegi. Saya buat LPS ya, L persegi. Yang ini koordinatnya masing-masing ini nanti. Ini kita permudah dengan menamainya menjadi YI dikurang 1, kemudian ini menjadi YI. Nah, untuk membaginya sebanyak berapa persegi, Bu? Sebanyak, misalkan kita ambil notasi yang berbeda, kita sesuaikan dengan apa yang ada di buku ya, sebanyak M. Kelihatan seperti N ya, sebanyak N persegi, NPS di sini, M persegi.
Nah, untuk daerah Z-nya, di sini Z-nya ini nanti saya buat di sini ya Z-nya ya. Z. em, dari sini ke sini ya biar kelihatan. Daerah nanti sebentar ya. Agak bermasalah jadinya sebentar. Karena kita berbicaranya di sini sumbu X, ini yang di sini ya, harusnya yang lebar ini yang di sini. Gitu kan, ini yang panjangnya yang sedang kita bicarakan. Kita berbicara Z, sebenarnya kita berbicara tentang tingginya ini ya. Nah, ini nanti kita berikan dengan notasi ZI dikurang 1, ZI. Nah, kita bagi sebanyak berapa persegi, Bu? M persegi. Jadi Bu, apa sebenarnya notasinya tuh boleh saja sama, boleh sebenarnya ini dibagi menjadi n persegi, n persegi, n persegi, tetapi akan menjadi permasalahan kalau kita notasikan dengan yang sama gitu. Intinya dibagi menjadi n gitu kan, tapi notasi n itu digunakan untuk z sehingga di sini kita pakai L, di sini kita pakai n, di sini kita pakai m. Nah, kita sudah punya pertama itu daerah B yang akan kita integralkan, kemudian kita sudah punya interval-intervalnya, sehingga kita dapat katakan bentuknya seperti ini. Bu, kenapa menjadi eh, BIJK itu menjadi perkalian interval seperti ini? Karena em, kalau kita melihat di sini BIJ ini ya, bidang-bidang koordinat yang membagi kotak B menjadi karena ini tadi kita bagi sebanyak, mungkin warna yang lain akan membantu ya, sebanyak L, yang ini sebanyak M, ini sebanyak N, maka persegi panjang ini karena ini dibagi sebanyak L, ini sebanyak M, ini sebanyak N, kita tahu dia nanti daerahnya itu merupakan perkalian dari kotak-kotak sebanyak L, sebanyak M, dan sebanyak N gitu. Nah, kalau kita mau membuat dalam bentuk koordinatnya, berarti kotaknya itu menjadi BIJK dengan X di sini. Ini X-nya, ini sumbu Y-nya, ini sumbu Z-nya dengan bentuk interval tutup. Tahu kan artinya interval tutup? Artinya walaupun di situ ditulisnya seperti itu gitu ya. Artinya daerahnya tuh dari sini sampai ke sini. Nah, sekarang kita mau em, karena kita sudah tahu tadi bidang-bidang koordinat yang membaginya itu menjadi BIJK, sekarang kita mau menggunakan jumlah Riemann di sini. Artinya kalau kita mau menghitung luas daerah B itu sama dengan sama dengan sigma di sini XIJK gitu kan. Untuk I-nya 1 sampai L, kemudian Y di sini, J-nya dari 1 sampai M, karena kita sesuaikan dengan tadi kan, kemudian Z-nya itu adalah K1 sampai N, gitu. Jadi, ide yang sama seperti memformulasikan integral lipat 2 digunakan, diperluas konsepnya di integral lipat 3, bagaimana caranya merumuskan luas dari B, yaitu dengan menghitung persegi-persegi tadi dari I sampai L. Untuk X-nya itu adalah XIJK di sini, dan Y dan Z yang mengikuti. Kita kali dengan delta V-nya di sini. Bu, delta V ini apa? Delta V ini adalah em, perkalian dari perubahannya di sini. Jadi ada lebarnya, panjangnya, dan tingginya X-nya ini ya. Ini adalah delta X-nya. Nanti Bu, delta X ini apa? Delta X ini nih, interval yang ini. Tuh, kemudian delta Y yang tadi ini ya, interval yang YJ dikurang 1 YJ. Z-nya adalah interval tingginya. ZK dikurang 1, ZK. Nah, dengan kita tahu bahwa ini volumenya, maka untuk menghitung jumlah Riemann lipat 3 adalah dengan
menghitung sigma untuk titik sampelnya, yaitu XIJK untuk untuk I-nya 1 sampai L, kemudian YIJK, J-nya 1 sampai N, ZIJK untuk K-nya 1 sampai N, dikali dengan delta V. Kenapa seperti delta V ini adalah volumenya, ini adalah titik sampelnya. Jadi sebagai contoh, X-nya ini bisa jadi X1, Z-nya 1, sorry, J-nya 1, K-nya 1, X11 gitu. Di mana letak titik sampelnya? Jadi kalau misalkan kita ambil di sini, oh, kalau kita buat lebih spesifik ya, titik sampelnya itu diambil dari sini. Ini yang XIJK-nya, ini eh tunggu, yang dekat ke sumbu X-nya ini ya, berarti ke sini kan dia kan. Kita lihat terhadap Y-nya dia ke sini, terhadap Z-nya dia ke sini. Nah, ini tadi. Ini dia X, I, J, K-nya berapa gitu. Nah, titik-titik tadi itu dikalikan dengan ini. Ini delta Y-nya, ini delta X-nya, kemudian ini delta Z-nya. Sehingga kalau kita hitung dari 1 sampai L, kemudian dari 1 sampai M, 1 sampai N, itu merupakan luas dari persegi ini. Jadi, menghitung luas di sekolah menengah sangat berbeda dengan menghitung luas di perguruan tinggi ketika kita menghitung luas ya, menghitung volume. Volume yang kita tahu dulu yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi untuk persegi. Ternyata ketika kita menghitung integral lipat 3, kita tetap menggunakan ini, tapi kita mempunyai permasalahan yang lebih kompleks gitu kan. Persegi tadi kita bagi menjadi persegi persegi yang lebih kecil bentuknya. Tuh. Nah, kalau sudah sampai di sini, saya rasa intuisi ataupun kita bisa tahu bahwa kita bisa kan ide yang sama yang pernah kita gunakan sebelumnya, yaitu dengan menentukan limit. Nah, di sini kalau sudah punya sigma, kita hanya perlu satu langkah lagi, yaitu bagaimana caranya mendekati nilai LMN menuju tak hingga, sehingga kita bisa dapat persegi panjang yang nanti persegi-perseginya itu mendekati bentuk yang sebenarnya, sehingga kita bisa dapatkan daerah aproksimasi luas yang lebih tepat. Di sini kita katakan bahwa limit untuk LMN menuju tak hingga ini adalah sigma yang tadi merupakan perhitungan yang kita definisikan sebagai integral dari fungsi dengan dengan tiga variabel X, Y, Z, dengan daerah yang kita hitung adalah di sini B, dan kita integralkan terhadap DV, itu adalah sama dengan limit dari formulasi yang sudah kita dapatkan di atas. Tuh. Perhatikan lagi bahwa integral lipat 3 itu selalu ada, selalu bisa dihitung asalkan fungsinya kontinu. Oke. Bisa ya, jadi definisi ini yang akan digunakan untuk menghitung integral lipat 3 dari permasalahan matematika yang kita temui selanjutnya. Nah, ada satu teorema yang sudah pernah dibahas sebelumnya di integral lipat 2 dan bisa diaplikasikan juga di integral lipat 3. Namanya adalah teorema Fubini atau Fubini Theorem. Fubini Theorem ini adalah teorema yang yang sudah pernah kalian bahas begitu, bisa digunakan untuk integral lipat 3. Jadi idenya adalah kita dapat mengubah posisi pengintegralannya tergantung dengan kalau kita juga mengubah, jadi kita bisa mengubah posisi ini pengintegralan, misalkan untuk batas A, B diintegralkan terhadap DY itu bisa kita ubah asalkan kita mengubah posisinya untuk batas dan juga
pengintegralannya terhadap sumbu X-nya juga gitu. Dan bisa kita ubah menjadi di depan gitu kan, untuk integral A sampai B, tetapi dia posisinya menjadi di belakang. Untuk integral fungsi f yang kontinu, dan daerah batasnya masih sama, tadi B gitu, kita dapat bahwa integral dari fungsi X, Y, Z dengan batas B terhadap dV kita masukkan batas-batasnya di sini ya. Untuk X ini adalah AB tadi kan. Kita akan integralkan terhadap dx, kemudian y-nya tadi c dengan d, kita integralkan terhadap dy, kemudian yang terakhir z itu daerahnya adalah dibatasi r dengan s tadi kan. Sehingga selang tutup rs, sehingga kita di sini sama kita integralkan terhadap dz. Itu yang perlu ditambahkan dari konsep integral lipat 3. Apakah dia lebih rumit? Ya, secara konsep sebenarnya lebih diperluas saja, tetapi dari intuisi bagaimana cara memahaminya hanya perluasan saja dari integral untuk satu variabel, untuk dua variabel. Toh pada akhirnya kita mempunyai cara pandang yang sama bahwa untuk mengintegralkan untuk menghitung luas suatu daerah yaitu adalah di akhir merupakan suatu integral gitu kan. Yang pertama dengan menentukan atau membagi daerah tersebut menjadi N bagian. Sesudah itu kita hitung menggunakan sigma dan di akhir kita tentukan limitnya jika daerah N-nya menuju tak hingga. Dua variabel begitu juga dan di tiga variabel masih menggunakan ide yang sama bahwa kita butuh pemahaman bahwa daerah, walaupun daerahnya di sini daerah B, daerah rectangular box, kita tetap bisa menentukannya dengan cara yang sama. Ada pertanyaan dulu sebelum kita coba soalnya? Bu, apakah secara operasi menjadi lebih rumit? Enggak. Kalau dua variabel kan kita tahu kita mengintegralkan dulu terhadap Y, seperti yang kita lakukan di minggu sebelumnya. Kemudian kita integralkan terhadap X, ya kan? Nah, di sini juga sama. Kita akan integralkan dulu terhadap em, X, kita integralkan lagi terhadap Y, terakhir kita integralkan terhadap Z. Apakah jadi sulit? Sebenarnya tidak kalau secara operasi, tapi secara konsep saya tidak tahu karena lagi-lagi walaupun kita sekarang ada di kalkulus PUBA banyak, konsep yang kita gunakan itu adalah konsep yang sudah harusnya didapat dari kalkulus lanjut dan juga pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kita sekarang coba latihannya ya untuk menunjukkan sebenarnya perhitungannya atau penerapan definisi tadi tidaklah sesulit bagaimana mendapatkan definisinya. Bagaimana cara menghitung integral lipat 3 jika daerah yang hitung itu adalah fungsi X, YZ kuadrat seperti ini. Gimana cara menghitungnya? X, YZ kuadrat terhadap DV. Gimana cara menghitung integralnya? B-nya adalah kotak yang ditentukan oleh nih. B-nya akan kita hitung seperti ini. Caranya adalah pertama, kita lihat dulu fungsinya apa. Boleh gunakan alat bantu X, Y, Z kuadrat. Kemudian B-nya ini sudah ditentukan sehingga lebih mudah ya. Kalau tidak ditentukan ya artinya kita harus gambar dulu kurvanya. Kemudian kita lihat nanti apakah diberikan batasnya. Kalau tidak diberikan ya kita cari sendiri X-nya itu antara 0 dengan 1, Y-nya antara -1 sampai 2, kemudian Z antara 0 sampai 3 gitu. Nah, sekarang artinya kita menggunakan definisi yang sudah kita formulasikan di awal untuk menghitung suatu integral
dari X, Y, Z kuadrat dengan batas B, B-nya diberikan terhadap DV, artinya adalah menghitung tadi kan yang ini ya. Fungsinya kita masukkan dulu X, Y, Z kuadrat. Kemudian dx, karena dv ini adalah perkalian dari delta x, delta y, dan delta z, maka untuk daerah d-nya, untuk delta x-nya di sini adalah 0 sampai 1 terhadap dx. Selesai ya yang ini ya. Jadi kalau misalkan kita, mungkin kalau soalnya kita tuliskan saja untuk yang bagian yang itu. Jadi mengintegralkan di sini daerah B, kemudian X, Y, Z kuadrat terhadap DV itu sama dengan, bentar ya, oke, itu sama dengan saya tulis di bawah sini ya. Pertama, kita lihat fungsinya X, Y, Z kuadrat. Untuk batas X-nya adalah 0 sampai 1. Kita akan integralkan fungsinya terhadap dx. Kemudian batas Y-nya adalah minus 1 sampai 2. Itu akan kita integralkan terhadap Y. Kemudian yang terakhir adalah 0 sampai 3. Di sini 0 sampai 3. Kita integralkan terhadap Z. Oh. Nah, sesudah kita dapatkan ini, ya tentu saja kita melanjutkan ke proses perhitungan. Yang pertama kita terhadap sumbu X dulu ya, sehingga di sini kalau kita uh, mengintegralkan X, integral X apa? X kuadrat ya. Integral Y-nya apa? Apa tuh integral? Coba satu orang apa hasil dari integral X, Y, Z kuadrat terhadap dx. Adakah yang bisa menjawab? Ini Bu, itu X, Y, Z Oke, kuadrat Ingrid. terhadap DX ya. Iya. Berarti integralnya menjadi Oh, 1 jangan per 2. integralnya menjadi uh, X, Y, Z kuadrat yang akan diintegralkan apa, yang menjadi konstanta apa. Tuh, kalau hasilnya juga sudah ada di sini, tapi maksud saya prosesnya. Oke, X-nya itu kan pangkat 1 berarti menjadi setengah dikali X dengan pangkat 1 tambah 1 menjadi setengah X kuadrat dikali Y Z kuadrat. Nah, pertanyaan saya kenapa YZ kuadratnya langsung dikalikan saja? Karena itu dalam bentuk perkalian, Bu. Dalam bentuk perkalian, bukan? Bukan karena itu. Betul nilai hasilnya Karena betul, tapi itu, Bu. apa? Karena YZ-nya itu sebagai apa namanya ya? Konstanta atau Sebagai? sebagai koefisiennya. Nah, itu ya tadi yang perlu diingatkan kembali gitu. Nah, betul. Jadi kalau kita mau mengintegral terhadap dx, saya yakin semuanya tahu sebenarnya. Artinya kita akan melihat x-nya di sini yang akan kita integralkan sehingga menjadi 1/2 x di sini kan kalau kita integralkan kan menjadi 1/2 x kuadrat ya, sehingga kita dapatkan di sini hasilnya adalah x kuadrat y z kuadrat, karena y z di sini bukan merupakan variabel sehingga tidak perlu kita integralkan. Pangkat 2 untuk 0 sampai 1 di sini sudah selesai ya, sehingga di sini yang tersisa adalah pengintegralan terhadap dy dan pengintegralan terhadap dz. Tuh. Bisa ya untuk proses ini, sehingga kalau kita masukkan nilainya
0 itu tidak perlu kita hitung, kita tinggal memasukkan saja, berarti di sini menjadi YZ kuadrat per 2 ya. Sama, kalau kita lihat di sini dia hasilnya menjadi YZ kuadrat per 2. Nah, langkah selanjutnya adalah mengintegralkan fungsi YZ kuadrat per 2 terhadap Y. Sehingga di sini yang perlu kita perhatikan adalah Y. Y kalau kita integralkan ini menjadi 1/2 Y kuadrat. Sehingga hasil integralnya menjadi Y kuadrat per, di sini sudah ada 2, 2 kali 2 menjadi 4, dikali dengan Z kuadrat. Gitu. Sehingga kita dapatkan hasil pengintegralan terhadap DY menjadi Y kuadrat Z kuadrat per 4 untuk daerah untuk batas atas dan batas bawahnya adalah -1 dan 2. Nah, ini perlu kita hitung karena nilainya ada 0. Berarti kalau kita masukkan di sini menjadi 2 kuadrat dikali dengan Z kuadrat per 4 dikurang dengan -1 kuadrat di sini Z kuadrat per 4. Nah, itu hasilnya apa tuh? Di sini menjadi 4 Z kuadrat per 4 dikurang dengan 1 dikurang dengan Z kuadrat per 4. Sehingga kita dapatkan di sini menjadi 3 Z kuadrat per 4. Betul ya? Nah, selesai sudah terhadap Y, sudah terhadap X, sudah. Sekarang terhadap Z. Mengintegralkan 3 Z pangkat 2 itu hasilnya terhadap Z itu hasilnya menjadi, ini pangkatnya menjadi, yuk, 3Z kuadrat per 4. Kalau kita integralkan berarti ini 3/3 Z pangkat 3 ya. Betul ya? Sehingga kita dapatkan dia hasilnya adalah Z pangkat 3 per 4. 4-nya dari mana, Bu? 4 yang ini tadi. Masih ada, masih ada sisanya. Sehingga kita tinggal masukkan batasnya 0 sampai 3. 0-nya tidak perlu kita hitung. 3 pangkat 3 itu adalah 27 dibagi dengan 4. Sehingga untuk menghitung integral X, Y, Z kuadrat terhadap DV, untuk B-nya yang sudah diberikan dari soal, nilainya adalah 27/4. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, proses penghitungan integral lipat 3 secara operasi tidak terlalu sulit kalau kita memahami bagaimana melihat makna-makna integral ini terhadap batas-batasnya. Tapi yang menjadi bagian yang lebih sulit adalah memahami definisinya itu dari mana asalnya, sehingga kita bisa tinggal menggunakannya saja untuk mengintegral lipat 3. Ada pertanyaan dulu? Ingat di integral lipat 2 waktu pertemuan dengan Bu Dea, yaitu integral lipat 2 untuk daerah persegi. Nah, sekarang integral lipat 2 untuk daerah persegi. Maksudnya apa? Integral lipat 2 untuk daerah persegi dan integral lipat 2 untuk daerah persegi akan ditemui juga di integral lipat 3. Tadi kita sudah tahu integral lipat 3 untuk daerahnya yang berupa persegi. Kita dapat cara pengintegralannya. Nah, belum selesai. Jadi di integral lipat 3 kita juga mau mendefinisikan bagaimana kalau daerahnya itu bukan persegi. Nah, coba dilihat lagi catatannya. Pertemuan selanjutnya dengan saya, kita tahu kalau kita perlu mendefinisikan daerah-daerah tadi ya. Kita perlu mendefinisikan daerah-daerah yang bukan persegi tadi, fungsinya apa, kemudian nanti fungsi itu kita lihat mana yang menjadi batas bawah, yang mana yang menjadi batas atas. Nah, itu sebenarnya kita gunakan juga di perhitungan ketika kita tatap muka. Ya enggak? Bagaimana melihat daerahnya tuh, batas X-nya yang mana, batas Y-nya, batas Z-nya yang mana. Nah, itu saya rasa perlu kalian pelajari lebih lanjut. Jangan sampai nanti ketika UAS diberikan soal, kalian kebingungan. Soalnya ada, tapi batasnya salah. Karena menghitung daerah ini tidak susah sebenarnya. Menghitung integral ini tidak susah. Tapi bisa jadi salah kalau daerahnya seperti kemarin gini. Tuh.
kebingungan X-nya yang mana, Y-nya yang mana. Daerahnya seperti ini, keren kan? Tuh, kalian kebingungan menentukan menentukan batas Y-nya. Kalau ada pertanyaan lagi, boleh. Belum ada? Bagaimana cara mendefinisikan integral lipat 3 terhadap daerah sembarang? Artinya daerahnya bukan berbentuk persegi, bukan bentuk eh, persegi seperti tadi. Dengan ruang 3 dimensi yang kita punya, perhitungannya sama dengan bagaimana menghitung integral lipat 2 untuk daerah yang bukan persegi panjang. Nah, kita lanjut dulu ya. Saya suka pakai buku yang ini sebenarnya bukan karena konsepnya, tapi lebih kepada gambar-gambarnya tuh, apa ya, gambar-gambarnya itu mendeskripsikan lebih 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 baik gitu daripada gambarnya yang ada di buku Parsel itu saja sebenarnya. Tapi kalau urutan konsep mungkin yang di buku Parsel tuh lebih mudah dipahami dan lebih simpel penjabarannya. Sekarang kalau kita lihat em, daerah yang kita punya itu ternyata berbeda gitu kan, tidak seperti tadi persegi. Sekarang daerahnya adalah daerah E. Nah, coba diperhatikan dulu. Daerah E ini tidak beraturan, sembarang saja. Dia tidak ada bentuk garisnya. Gimana cara menghitung integralnya? Apakah mungkin kita menghitung integral suatu daerah yang dia tidak beraturan atau sembarang saja? Nah, ini mungkin kita lakukan. Jadi, idenya adalah kita tahu fungsi-fungsi yang membatasi daerah tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini daerah 3 dimensi yang ini, perhatikan X, Y, Z, kemudian ada daerah E, saya mau menghitung integral dari, atau saya menghitung luas dari E, yaitu saya harus tahu dulu batas-batasnya. Kalau kita perhatikan di sini diberikan Z-nya. Z-nya adalah ini, Z, yaitu adalah U, I, X, Y, kemudian yang satu lagi, sorry, U1 XY, kemudian yang satu lagi U2 XY. Gimana cara menghitungnya? Apakah kita bagi juga daerahnya? Apakah kita ulangi lagi menghitung limitnya? Nah, coba kira-kira gimana? Saya kasih waktu dulu untuk memikirkan. Tadi sudah tuh ya daerah yang bentuknya persegi. Kalau bukan persegi, kira-kira gimana?
sama saja ya kalau di parcel kita juga bisa melihat bagaimana daerah yang pengintegralan, tapi untuk daerah yang dia bentuknya tuh bukan persegi. Jadi di sini bagiannya tuh kita katakan sebagai general regions. Yang mana yang regions, general regions ini yang S tuh. Jadi B ini adalah bentuk ketika dia persegi, sorry, persegi panjang gitu kan. Balok lah namanya begitu kan. Kemudian S ini adalah daerah yang merupakan sembarang atau di sini kita katakan sebagai general regions. Kalau di buku parcel ini dia menggambarkannya ada perbandingannya gitu kan, sedikit lebih spesifik kalau kita lihat di sini. Nih. Jadi B adalah integral untuk daerah yang merupakan balok yang dibatasi oleh persegi panjang gitu kan daerahnya. Sekarang bagaimana cara menentukan daerahnya kalau dia bentuknya adalah S atau kita katakan sebagai general regions, daerah yang lebih umum. Nah, kita tidak perlu menghitung kembali dengan cara membagi daerah-daerahnya, kemudian menentukan limitnya, menentukan daerahnya, titik sembarang, titik sampelnya apa, kemudian kita tentukan sigmanya, di akhir baru kita, sesudah kita dapat jumlah remannya tadi, kita menggunakan limit, kita tidak perlu seperti itu, jadi kita perlu mendefinisikan daerah batas-batas tadi, kemudian kita langsung gunakan definisi integral lipat 3 yang sudah kita dapat. Caranya bagaimana? Caranya ya sama dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya di integral lipat 2. Kalau di sini ya dia lebih lebih simpel gitu. Kalau yang di buku buku ini kan dia lebih simpel ya. Tuh kelihatannya udah selesai langsung batasnya gitu. Selesai gitu aja gitu. Tapi kalau di buku Stewart dia sedikit lebih panjang penjelasannya. Nah, saya ambil yang di sini aja supaya lebih mudah untuk kita memahami. Nggak terlalu panjang gitu kan. eh Mana nih? Bukan ya. Nah, perhatikan. Kalau kita pindahkan daerah yang tadi yaitu S seperti ini, menghitung integral, fungsinya tuh tetap di sini f, x, y, z. Tapi batasnya beda, bukan B lagi, tapi di sini menjadi S. Daerahnya adalah S. Nah, S ini kita mau menentukan dV-nya itu atau delta V-nya, kemudian batas-batasnya nanti apa. Karena S di sini tentu saja kita harus cari nanti A dengan B di sini tadi kan. Kemudian di sini, kemudian di sini. Nah, itu PR-nya. Artinya sekarang kita dengan definisi integral lipat 3, kita dapat menentukan daerah tadi dengan cara menentukan batas-batasnya. Gimana caranya? Nah, di sini kalau kita lihat, misalkan fungsinya itu di-define di S. Kemudian F ini kita anggap nilainya adalah 0 di luar S. Make sense ya, sama dengan bagaimana cara menghitung untuk integral lipat 2. Nah, sekarang kita artinya melihat daerahnya, batasnya adalah batas daerah yang ada di S. Nah, kalau misalkan kita mulai di sini, kita mulai dari sumbu Z-nya di sini. Sumbu Z-nya, Bu, kenapa sumbu FZ dulu? Karena eh, pendefinisian kita di awal itu adalah X, Y, Z. Kemudian ketika kita mencari dV, V-nya itu adalah delta X, delta Y, delta Z. Kemudian kita punya teorema Fubini ya. Nah, apakah boleh kita ubah? Boleh saja, tapi definisi yang kita punya itu kita sudah mengurutkan terhadap DY, terhadap DY, terhadap DZ terakhir. Dengan menggunakan urutan atau definisi yang sudah kita
formulasikan bersama, kita melihatnya dari daerah Z di sini dulu. Nah, daerah Z-nya kalau kita lihat, dia adalah di sini ya sebagai tinggi. Sama saja yang di buku Stewart, tapi di buku Stewart tuh gambarnya lebih lebih ya lebih cantik saja begitu. Nah, di sini kalau kita lihat Z itu batasnya yang mana? Gitu loh. Nah, batasnya itu fungsinya yang mana kira-kira? Yuk. Nah, dihapus dulu. Mana ya? Nah, yang ini. Mudah-mudahan lebih kelihatan ya. Bentar. Sorry, saya lupa unmute. Di sini kita membagi daerah S tadi, yaitu kita nyatakan di sini sebagai DV. DV ini adalah perkalian delta X kali delta Y dikali delta Z. Karena kita mengambil satu bagian, di sini kita ambil daerah, kita mau memandangnya dari daerah dari sumbu Z saja, sehingga bidang yang sedang kita bahas itu adalah bidang X Y di sini. Sehingga bukan V lagi, tapi kita kembali ke dua dimensi, sorry, yang dua variabel menjadi di sini DA. Jadi kalau kalian lihat multivariabel untuk yang bagian sorry lipat dua atau multivariabel, di sini kita lihat bahwa dia daerahnya tuh bukan V lagi begitu. Kita melihat yang di bagian sini. Nah, sekarang batasnya tuh apa? Di sini kalau kita lihat Z-nya itu adalah yang ini. Tuh. Sehingga batasnya di sini berubah begitu kan. Kita ambil batas di sini awalnya kita sebentar. Hmm. Batasnya bukan A dengan B lagi ya, tapi dia batasnya tuh menjadi sebentar. RS tadi ya di awal ya. Ini harusnya tadi adalah integralnya merupakan integral dari fungsi X, Y, Z, kemudian daerahnya di sini kita batasi masing-masingnya tadi menjadi dx,
DY, kemudian DZ. Tentu saja ini daerahnya mengikuti kan batasnya ini menjadi AB, kemudian ini menjadi CD, yang di akhir tadi kita gunakan notasi R dengan S. Nah, sekarang karena kita mau melihat dia tuh dari bagian yang ini dulu, yang Z-nya, artinya batas yang ini yang perlu kita lihat. Ini yang menjadi tinggi tadi kan. Sehingga kalau kita lanjutkan di sini, nah kalau kita lanjutkan di sini, artinya kalau kita menggunakan teorema Fubini, kita bisa ubah urutannya sehingga nanti ini yang di depan. Makanya di sini kita dapatkan di sini X dengan Y dengan X dengan Y. Jadi ini sama saja dengan integral dari f x y z. Ini adalah dz, kemudian ini adalah dy, di sini adalah dx. Kemudian ini menjadi rs, di sini menjadi cd, di sini dengan ab. Nah, sekarang kita tahu bahwa ini merupakan dA, begitu kan? Kemudian ini adalah integral untuk batas x, y. Di sini kita s X, Y-nya. Sehingga yang bagian sini kita tinggal cari dulu batasnya yang mana. Fungsinya tetap di sini, yaitu X, Y, Z. Kemudian di sini DZ. Nah, sekarang batasnya apa? Batasnya di sini kalau kita lihat di gambar, nah kita tahu ada dua di sini, yaitu ada si 1 untuk X, Y. Kalau di Stewart itu dia pakai Y ya, si 1 gitu kan. Z ini adalah si 1 X, Y, kemudian yang satu lagi itu yang mana? Yang ini gitu kan. Kemudian em, satu lagi yaitu si 2 untuk X, Y. Itu yang mana? Kira-kira yang mana tuh batasnya? Betul nggak yang itu? Tapi di buku ini nggak selalu terlalu spesifik ya, nggak diberikan dia tuh batasnya itu Z-nya itu adalah yang ini, yang satu lagi, yang satu si 1 X, Y, yang satu lagi itu adalah yang ini, si 2 untuk X, Y. Sehingga kita masukkan batasnya ini menjadi fungsinya. Jadi perhatikan, kalau di daerah untuk batas B itu kita tahu bahwa untuk Y-nya itu kita dapat batasi, sorry, untuk Z-nya tuh dia adalah selang tutup R, X karena bentuknya adalah balok. Tetapi di sini untuk S, untuk daerah Z-nya itu merupakan suatu fungsi. Fungsinya itu adalah yang satu si 1 X, Y, kemudian batas yang satu adalah si 2 X, Y. Nah, dari batas tadi kita masukkan, ingat kalau kita batas itu yang di atas itu dia fungsinya kita pakai sebagai batas atas, yaitu si 2, yang ini adalah si 1-nya. Nah, itu kita sudah selesai untuk daerah yang Z-nya. Tapi itu harus kita lanjutkan ke daerah yang Y-nya lagi. Jadi kalau kita melihat gambar ini, kita lihat ini dari 3 dimensi, sekarang kita lihat dari bagian yang kita melihat 2 dimensi saja. Kenapa? Karena di sini tinggal DA, begitu kan. Jadi kita sudah mengelaborasi daerah Z-nya, kita dapatkan batasnya si 1 XY dan si 2 XY. Sekarang kita lanjut ke daerah yang ini. Yang ini nih. Nah, jadi kalau misalkan kita ambil ini, daerah yang ini tadi, tuh. Kalau kita mau lanjutkan, kita dapatkan di sini batasnya nanti adalah untuk C dengan D-nya. Jadi kita mau nyari C dengan D-nya itu yang mana. Ini sedikit lebih mudah gitu kan, karena kalau kita lihat di sini sudah dikasih batas untuk X itu A1, A2. Agak berbeda dengan batas yang kita punya sebelumnya dengan B. Kemudian di sini perhatikan Y-nya itu yang ini. Y-nya diberikan, Y-nya yang ini yaitu yang satu tuh si, sorry, P. Kok gambarnya blur ya? Ini P1X, kemudian untuk Y-nya yang satu lagi adalah
P untuk P2X. Sehingga kita memasukkan batas tadi, fungsi tadi, yang ini, kan, sama yang ini di sini. Nah, perhatikan juga yang mana yang sebelah kiri, yang mana sebelah kanan. Yang paling kanan itu merupakan batas atas, kemudian yang lebih ke kiri itu dia adalah batas bawahnya. Di sini yang lebih kanan itu adalah P2X, yang batas yang bawahnya adalah P1X. Kemudian kita lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu X-nya, yaitu X-nya di sini kita notasikan sebagai A1 dengan A2. Jadi kita dapatkan di sini A1 dengan A2. Nah, kita sudah menggunakan definisi dari integral lipat 3. Kemudian untuk suatu daerah yang kita katakan sebagai S ini adalah daerah yang lebih general, bentuknya bukan merupakan balok, yaitu idenya adalah mencari batas-batas untuk A, B, C, D, dan RS-nya. Yang tadinya merupakan nilai begitu di sini karena kita menganggap bahwa daerah di luar S tapi masih di dalam B itu adalah 0, sehingga kita bisa ambil batas-batasnya bersesuai dengan daerah S. Yang ini tadi adalah C1XY dan C2XY, daerah yang Z-nya untuk daerah Y-nya adalah P1X dengan P2X, kemudian untuk X-nya lebih gampang di sini A1 dengan A2, sehingga batas-batas tadi kita masukkan sehingga kita dapatkan untuk mengintegralkannya nanti itu dengan cara ini. Untuk integral suatu daerah yang lebih umum, kita katakan sebagai S, untuk fungsi X, Y, Z terhadap dV, itu adalah dengan mengintegralkan, perhatikan di sini urutannya menjadi berbeda ya, mengintegralkan Fx, Y, Z dengan melihat batasnya, yaitu kita integralkan terhadap Z, yaitu seperti ini batasnya nanti, C1 dengan C2, kemudian Y yaitu P1 dan P2, kemudian X-nya yaitu A1 dengan A2. Nah, kita coba lihat contoh soalnya di sini. Contoh soalnya lebih mudah sebenarnya, tidak ada perbedaan ya. Tidak ada perbedaan tuh kenapa, Bu? Karena tidak ada gambarnya, nah ini. Oh, enggak ada ya. Jadi di contoh 2 ini secara aljabar tidak terlalu terlihat perbedaannya. Oh, terlihat perbedaannya, sorry ya, karena di sini kita saya ganti dulu warnanya. Mungkin warna ini. Karena kita dapat ini fungsi di sini kan. Tidak seperti apa yang kita kerjakan di contoh yang sebelumnya, bahwa batasnya itu merupakan nilai, yaitu A dengan B, kemudian C dengan D. Pada contoh kedua ini, daerah yang kita hitung, batasnya merupakan bentuk fungsi. Tapi kalau untuk perbedaan yang lebih signifikan, artinya kita akan bisa melihat itu kalau kita menggambar fungsi yang tadi X, Y kuadrat Z kalau tidak salah ya. Ini yang pertama tadi, sekarang fungsinya adalah di sini nih 4, kemudian dibatasinya, tapi di sini lihat dia tidak diberikan fungsinya ya, tapi dia langsung diberikan nilainya. Bagaimana mengintegralkan di sini untuk 4, tapi batasnya di sini adalah Y, di sini X tambah 2, 0 sampai 3X, kemudian minus 2 sampai 5. Nah, di contoh ini lebih fokus kepada bagaimana proses perhitungannya. Saya lihat di contoh berikutnya kita diberikan gambar, sehingga ya kita bisa mengeksplor bagaimana cara menentukan batasnya kalau diberikan daerahnya tanpa batasnya tuh tidak diberikan gitu. Nah, secara spesifik semua nilainya. Sekarang kita coba lanjutkan dulu contoh yang ini. Gimana cara menghitungnya? Pertama kita mengintegralkan dulu pada bagian daerah Z-nya. Jadi di sini integral untuk 4, kemudian batasnya yang mana? Y sampai X tambah 2, 4. Di sini kan. Kita integralkan. Gimana cara mengintegralkannya? Sama saja, pertama kita lihat daerahnya nilainya adalah 4. 4 ini kalau kita integralkan terhadap Z, 4 diintegralkan terhadap Z, ini menjadi 4Z ya. Di sini kita dapat nilainya menjadi 4Z. Batasnya di sini adalah Y dan X tambah 1, X tambah 2.
Nih, sekarang kita masukkan batasnya. Cara memasukkan batasnya gimana? Sama saja. Berarti ini 4 dalam kurung adalah X tambah 2 dikurang dengan 4 dikali dengan Y ya. Coba. Nah, kalau kita masukkan kan ini menjadi 4X ditambah dengan 8 kurang dengan 4Y. Tuh. Sehingga kalau kita ubah posisinya ini menjadi 4X dikurang dengan 4Y ditambah dengan 8. Itu untuk daerah yang Z-nya. Kemudian kita selesaikan untuk perhitungan integral terhadap Y. Sekarang fungsi yang kita punya adalah 4X dikurang 4Y ditambah dengan 8. Itu diintegralkan terhadap Y. Nah, kita lakukan pengintegralannya satu persatu. 4X kalau kita integralkan terhadap Y, itu hasilnya jadi apa? Itu kan menjadi 4XY. Nah, kita bisa lihat di sini hasilnya 4XY. Kemudian kalau 4Y kita integralkan terhadap Y, itu hasilnya menjadi 4 per 2 Y kuadrat. 4 per 2 Y kuadrat. Nah, hasilnya adalah 2 Y kuadrat. Nah, yang terakhir adalah 8. Kita integralkan terhadap Y, ini menjadi 8Y. Batasnya yang mana? Batasnya adalah 0 sampai 3X terhadap DX. Nah, kita masukkan sama seperti tadi, 0 itu tidak perlu kita hitung, sehingga kita tinggal masukkan saja. Saya coba perhitungannya di bawah ya. Di sini artinya 4 dikali dengan 3X. Sorry. Mana tuh? Empat di sini 4X ini ya, sorry 4X, kemudian Y-nya itu adalah 3X, kita input, kemudian 2 dikali dengan Y-nya adalah 3X kuadrat, dan ditambah dengan 8 dikali dengan 3X, dx di sini. Ini adalah minus 2 sampai 5. 4 dikali dengan 3X di sini menjadi 12X, yang ini menjadi berapa nih? 6 minus 6 X kuadrat. Yang ini ditambah dengan 8 dikali 3 berarti 24 ya. 24X. Tunggu, ada yang keliru enggak? Ini 4 dikali dengan 3. Berarti ini menjadi minus 6X kuadrat. Kemudian ditambah dengan 24X. Tunggu, yang ini kemana nih 12X-nya? 4X dikali 3X itu 12X kuadrat. Yang ini kuadrat ya? Tunggu, yang ini. Yang ini nah. Ini nah kemana? Oh, yang ini ya? Ah, dikurang ya? Ini ada yang keliru kayaknya. Oh, X dikali X ini ya? X-nya hilang, tinggal ya? Jadi gini ya? Coba saya pakai warna yang lain, yang ini ya. Yang ini kan belum dikali tadi. 4 dikali 3 kan 12. X. Kemudian X-nya belum dikali. Menjadi 12X kuadrat ya. Kemudian 12X kuadrat dikurang dengan 6X kuadrat. Nah, ada yang salah tandanya. Di mana yang salah nih? Ibu, untuk yang 2Y kuadrat tuh misal dimasukkan 3X jadi 18X kuadrat. Kan Y kuadrat berarti 3X kuadrat. 3-nya dikuadratkan, X-nya juga dikuadratkan. Berarti ini, sorry ini berapa tadi? Ini 2. Yang ini menjadi 18X kuadrat ya. Dikali dengan 2 lagi. Vera. Bukan, bukan Ibu, yang 3X kuadrat ini menjadi 9X kuadrat. Kan 3X kalau dikuadratkan jadi 9X. Oh, berarti ini 9X kuadrat. Jadi berapa? Dikali 2 kan? Iya Ibu. Yang ini nih. Berarti ini berapa nih? 18 ya harusnya. 18X kuadrat ya. Oke, sorry. Kemudian harusnya ini 12X kuadrat dikurang dengan 18X kuadrat. Sehingga di sini yang betul adalah min 6
X kuadrat. Makasih, saya tadi agak bingung. Ditambah dengan 24X. Gitu. Nah, ini belum selesai. Ini mau kita integralkan lagi terhadap X-nya. Sebentar ya, ada suara-suara yang lain nih, sebentar. Ada suara, ya, sepertinya ada yang lewat gitu. Bentar, bisa nggak ya dihapus ya? Mungkin nggak usah dihapus dulu. Nah, kita tinggal menghitung minus 6X kuadrat ditambah dengan 24X terhadap DX. Nah, ini lebih sederhana ya. Berarti kalau kita mau menghitung terhadap X di sini minus 6X pangkat 3 per 3 ya. Ditambah dengan 24 di sini per 2X kuadrat. Sehingga kita lihat ini hasilnya. Kalau ada yang keliru, sampaikan ya. Berarti minus 2X pangkat 3 ditambah dengan 12X kuadrat. Tuh. Nah, kemudian sekarang kita masukkan batas-batasnya. Betul nggak? Kalau misalkan hasilnya minus 14. Berarti di sini minus 2 kita kali dengan 5 pangkat 3 ditambah dengan 12 kita kali dengan 5 pangkat 3. Waduh, sudah makin ke bawah ya, sebentar. 5 pangkat 3 itu berapa? 25 dikali dengan 125 ya? Coba. Coba kita hitung. Seratus dua puluh lima dikali dengan 2. Coba saya pindah ke sini ya, mana tahu lebih bisa juga. Berarti 125 dikali dengan 2, 01. 250 minus 250 ditambah dengan berapa nih tadi? 12 dikali 5 pangkat 2, berarti 25 dikali dengan 12 ya. Berarti berapa tuh? Ratus Bu. 300 ya? 300. Berarti berapa nih? 550 ya? Sorry, salah. Ini minus. Astaga, minus 5, berarti positif 50 ya. Nah, sekarang tinggal yang di sebelah minus 2-nya. Berarti minus 6 dikali dengan minus 2 pangkat 2 ditambah dengan 24 kita kalikan dengan minus 2. Yang ini jadi 4, yang ini tetap minus 6, kemudian ditambah dengan, sorry, ini dikurang dengan 48 ya. Maaf Ibu, harusnya itu min Salah. 2 dikali min 2 pangkat 3 ditambah 12 dikali dengan min 2 pangkat 2 Bu. Bukan yang min 6X. Oh, ini Tapi ya? yang Yang ini ya? Bukan. Saya iya lupa Bu, yang mana dikali tadi. dengan itu. Yang ini ya? Iya Bu. Jadi Berarti harusnya berapa, Hero? jadinya min Min 2 2 dikali kali. min 2 pangkat 3 Kemudian ditambah 12 dikali min 2 pangkat 2 Bu. min 2 pangkat 2. Berapa tuh hasilnya? Minus 2 dikali Minus 2 dikali minus 8 ditambah dengan 12 dikali 4 Bu. 48. Berapa tuh? 48 16 ditambah tambah. 16. Kok salah nih hasilnya? Di sini minus 14 nih. Jauh sekali, bentar. Betul Ibu, sebelumnya itu kan yang
min 16 ditambah 48 itu kan hasilnya jadi 64. Terus yang hasil sebelumnya itu 50, jadi 50 dikurang Oh iya iya ya. 64 jadi minus 14, Bu. Ini menjadi 64 ya. Dikurang dengan ini tadi ya, 50. Oke, perhitungannya benar ya. Padahal saya sudah nyari tadi udah panjang-panjang. Kalau salah agak-agak mesti lihat ke atas lagi di mana yang keliru. Minus 14. Nah, itu secara perhitungan. Kita udah coba sama-sama ya. Nah, sekarang gimana cara menyelesaikan? Makasih tadi Heru sama Vera. Nah, gimana cara menyelesaikan soal kalau tidak diberikan batasnya, tapi hanya daerahnya gitu. Kita coba lanjut dulu. Di sini coba kita lihat contoh yang ini. Menarik gak contohnya? Diberikan ya ini daerahnya, oke. Di contoh ini daerahnya itu fungsinya diberikan 2x, y, z gitu kan. Kemudian sekarang kita mau lihat daerah S-nya, tapi di sini X-nya itu, sorry, S-nya itu dibatasi dengan Z sama dengan 2 dikurang setengah X kuadrat dan Z sama dengan 0, Y sama dengan X, kemudian Y sama dengan 0. Nah, sekarang gimana cara melihat daerahnya? Pertama, kalau kita mulai langkahnya sendiri, tentu saja perlu alat bantu ya, karena kita perlu menggambarkan kurva 2xz, 2xyz dulu. Kalau misalkan kita menggunakan alat bantu, di sini kita perlu gambarkan 2xyz-nya dengan bisa pakai GeoGebra, bisa dengan alat bantu yang lain, gitu kan. Nah, di sini kita sudah punya kurvanya. Sekarang kita mau lihat batas-batasnya, yaitu Z2 dikurang setengah X kuadrat, yang ini. Z sama dengan 2 dikurang X kuadrat per 2, yang ini. Kemudian Z sama dengan 0 ini, di sini tidak digambarkan ya. Mana nih, Z sama dengan 2 di bawah ini nih. Harusnya Z sama dengan 2. Sorry, Z sama dengan 0 di bawah sini nih. Ini kan Z, berarti di sini nih harusnya di bawah sini. Kemudian Y sama dengan X, ini yang ini. Kemudian Z sama dengan, sorry, Y sama dengan 0. Yang mana nih? Y-nya yang ini ya, berarti yang ini. Atau kalau misalkan kita coba, sebentar ya. Kita coba pakai GeoGebra sendiri. Kita pakai GeoGebra. Hmm, GeoGebra. Kelihatan nggak GeoGebra-nya sekarang? Kelihatan? Kelihatan Ibu. Em, Bisa tolong dibantu nggak input fungsinya berapa tadi? Agak susah soalnya. Fungsi yang awal tadi X, Y. Berapa fungsinya? Fungsi fx, y, z-nya? Dua, Sebentar, saya harus buka lagi ya. Berapa? yang fx y z-nya 2x y z. 2x, y, z. Hmm. 2x, y, z. Kan nggak ada ya. Bentar. Kok nggak ada fungsinya? Bentar, apa yang salah nih? Oh, dia nggak bisa ya.
Oh. Hmm. Nggak bisa dia ya, sebentar. Karena dia sudah ini, sudah X, Y, Z, harusnya dia ada. Hmm. Saya lupa, nggak bisa sepertinya kalau di GeoGebra ya. Coba kita pakai gambar yang ini aja. Oke. Di sini kalau misalkan tadi kita udah coba kalau pakai GeoGebra, sepertinya dia karena bukan multivariabel ya, karena di sini sudah 3 variabel X, Y, Z, nggak bisa digambar pakai GeoGebra. Jadi di sini kita udah diberikan daerahnya untuk S-nya begitu kan. S-nya itu yang ini gitu, yang warna biru. Tapi di sini dijelaskan lagi masing-masing batasnya. Batasnya tuh yang mana gitu. Batasnya di sini ada Z sama dengan 0, gitu kan. Kemudian ada X sama dengan Y sama dengan X, kemudian Y-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kalau kita lihat dari daerah-daerah ini tentu nanti kita perlu menggambarkan batas-batasnya sehingga kita tahu gitu kan. Kalau kita lihat di sini fungsinya memang sederhana gitu, 2x y z, maksudnya enggak terlalu panjang gitu kan, tapi kalau kita mau membagi daerahnya nanti yang A dan yang B, kemudian CD, RS-nya yang mana. Tapi kalau kita lihat sekilas di sumbu X di sini kan kita bisa lihat nih batas-batasnya sebenarnya. Kalau yang X, Y sama Z. Kalau kita tebak di sini ya, kita tebak saja dulu. X ini berarti ya di sini gitu kan. Nah, untuk daerah Y-nya yang mana? Daerah Y-nya ya salah satunya yang ini, Y-nya sama dengan X gitu. Kemudian satu lagi yang mana? Kalau kita lihat daerah Y-nya. Y-nya bukan yang ini ya, bukan 0 sampai 2. Karena tidak semua yang daerahnya tuh hanya yang ini aja. Berarti 0 sampai Y sama dengan X. Itu tebakan untuk Y-nya. Kemudian untuk Z-nya yang mana? Nah, sama Z-nya di sini, Z-nya kan tumbuhnya yang ini ya. Daerahnya tuh bukan yang ini sampai yang ini, tapi daerahnya tuh yang ini tuh. Sehingga kita dapatkan Z-nya tuh di sini dari 0 sampai di sini fungsinya adalah 2 dikurang X kuadrat, sorry, 2 dikurang X kuadrat per 2. Jadi kalau secara sederhana kita masukkan batas-batasnya. Saya belum lanjut ya ke halaman selanjutnya. Kita coba lihat batasnya itu
harusnya ya itu menjadi kalau kita bagi di sini dari sumbu Z dulu, kemudian fungsinya 2x, y, z, itu batasnya adalah kalau yang di sini dz, dy, kemudian di sini dx, atau bisa sebaliknya ya, z-nya dulu, z-nya itu di sini adalah 0 sampai harusnya 2 dikurang x kuadrat per 2, gitu kan. Kemudian y-nya itu adalah 0 sampai x di sini, kemudian untuk x-nya di sini yang mana 0 sampai 2. Nah, ini tebakan saya, tapi betul enggak? Coba kita lihat dulu ke bawah. Tuh, betul ya. Jadi cara menentukannya seperti tadi. Kita lihat dulu daerah-daerahnya. Untuk sumbu x-nya, y-nya, z-nya apa. Tapi di sini karena kita tahu untuk menghitung integral lipat 3, kita mulai untuk daerah yang general, kita mulai dari z. Tadi kita masukkan dulu dari z. Nah, untuk perhitungannya bagaimana? Untuk perhitungannya sama dengan langkah yang tadi. Nanti bisa dicoba lagi gimana cara mengintegralnya satu persatu terhadap z dulu, kemudian terhadap y, baru terhadap x. Kalau ada pertanyaan dulu boleh. Coba ada lagi enggak? Saya lihat. Nah, kalau kita lihat yang ini. Nah, kalau yang ini daerahnya tuh diberikan, kalau kita lihat ya, contoh 3, tentukan, dia enggak mengatakan apa-apa, dia cuma bilang tentukan integralnya, tapi ordernya adalah y, x, kemudian z. Dia minta ordernya seperti itu. Jadi ada kemungkinan nanti di soal ya ordernya itu enggak kita tentukan, tapi diberikan oleh soal. Nah, kalau ordernya dari y dulu, artinya kita fokuskan ke sumbu y dulu. Sumbu y itu yang ini kan. Sumbu y berarti dia batasnya yang mana? So, batasnya dari sini kan, 0 sampai 2. Betul Kak? 0 sampai 2? X-nya itu yang ini. X-nya itu dari sini ya. Sebentar. Sini sampai sini. Berarti untuk X-nya itu karena daerahnya yang biru, di sini kan daerahnya yang ini. Yang benar itu adalah X-nya yang 0 sampai 2. Y-nya itu bukan 0 sampai 2 karena tunggu. Y-nya itu bukan 0 sampai 2 karena ini kan tidak masuk. Sehingga daerah Y-nya itu adalah 0 sampai yang ini. Y sama dengan X. Sehingga kalau kita masukkan batasnya itu menjadi integral, kalau untuk Y-nya dulu menjadi 0 sampai X itu untuk fungsinya. Nah, fungsinya juga tidak dikasih tahu di sini, tapi dengan gambar yang sama yang kita dapat di contoh 3 tadi, di sini fungsinya adalah 2x, yz. Kemudian ini terhadap y. Kemudian kita lanjut, dia minta terhadap x ya. Terhadap x artinya kita fokus ke sumbu x, ini sama 0 sampai 2. 0 sampai 2 terhadap sumbu x. Nah, sekarang terhadap sumbu z-nya. Sumbu z-nya yang ini ya. Dari sini, bukan sampai sini, tapi sampai yang ini. Sehingga kita dapatkan di sini dia, tunggu, ada yang terbalik ini. dx-nya, ada yang keliru. X-nya tuh bukan yang ini ya. X-nya tuh bukan dari sini sampai sini ya. Dia bukan seperti ini. Tapi dia gini ya, sorry saya keliru. Sehingga X-nya itu bukan 0 sampai 2. X-nya itu 0 sampai akar 4 dikurang dengan 2Z. Kemudian yang terakhir sumbu Z-nya itu yang ini. Sumbu Z-nya itu berarti yang ada di sumbu Z itu kan yang ini ya.
Nah, sumbu Z-nya itu 0 sampai, nah Z-nya yang 0 sampai 2 gitu. Sehingga kalau kita cek di sini X, Y, Z, kemudian untuk Y-nya itu adalah 0 sampai X, karena kita fungsinya tuh yang ini kan, tapi ini ndak ikut. Kemudian X-nya itu adalah yang ini, sehingga dia dari 0 sampai akar 4 dikurang 2Z, kemudian yang terakhir Z-nya adalah 0 sampai 2 gitu. Perlu hati-hati ya, jadi memang perlu dilihat batasnya yang mana. Kalau ada pertanyaan dulu boleh, silakan. Kalau belum ada, kita lanjut sedikit lagi. Jadi di sini kita lanjut ke penerapan integralitas 3, tapi untuk perluasan dari massa. Jadi minggu lalu itu kita udah bahas bagaimana menghitung massa dan pusat massa dari suatu lamina ya kalau minggu lalu. Nah, di sini massa dan pusat massa, tapi daerahnya tuh adalah daerah pejal begini atau solid. Daerah solid. Daerah solid itu yang merupakan daerah S ini. Nah, yang akan kita lakukan adalah menentukan massanya dan pusat massa di sini ya. Massa kemudian pusat massa. Daerahnya berbeda karena S gitu. Kalau yang sebelumnya kan multivariabel itu kita daerahnya lamina saja kan. Lamina yang bentuknya kita abaikan tingginya berapa gitu kan. Nah, di sini kita tingginya tuh tidak kita abaikan. Jadi kita perhitungannya adalah suatu benda pejal, kemudian tingginya tuh tetap kita perhitungkan dan artinya kita bekerja bukan di 2 variabel, tapi kita bekerja di 3 variabel gitu. Karena kita menggunakan konsep yang sama, artinya menghitung integral dari suatu daerah yang merupakan benda pejal yang tingginya tuh kita tetap perhatikan. Nah, di sini kita tetap menggunakan mengambil persegi-persegi, kemudian kita lihat apa titik sampelnya, XIJK-nya, kemudian YIJK-nya, ZIJK-nya itu sama. Di akhir kita tetap menggunakan limit. Jadi kalau kita lihat di sini mengintegralkan massa itu, di sini akan sama dengan mengintegralkan delta, di sini X, Y, Z fungsinya. Kalau di awal terhadap S, di sini tetap terhadap S, kemudian pengintegralannya terhadap dv. dv ini adalah delta X dikali delta Y dikali dengan delta Z. Nah, M-nya itu di sini adalah massa. Kita mau menentukan momen dari XY-nya. Nih, kalau kita lihat gimana cara menghitung momennya. Sama saja sih kalau kita sebelumnya itu kan menghitung momen itu kan dengan mengalihkan Z-nya ini. Kalau sebelumnya itu kan kita kalikan masing-masing ya. X kita kalikan dengan Y, kemudian Y-nya kita kalikan untuk menghitung momen. Nah, di sini momen terhadap XY itu mengalihkan Z-nya terhadap luas daerah diintegralkan terhadap dv. Mirip sebenarnya konsep, idenya sama begitu kan, diterapkan pada permasalahan yang berbeda saja. Ini MXY. Berarti Bu, kalau MY, misalkan MYZ, ya berarti X dikali dengan delta XYZ terhadap dv. Sehingga di sini kalau kita mau mencari koordinat sentral untuk Z-nya, Z sebagai massa, itu kita dapatkan Z aksennya adalah momen dibagi dengan massa. Kita kan tahu kalau kita mau menghitung momen atau kita mau menghitung, sorry bukan momen, sentral dari
suatu benda itu kan kita bagikan dia terhadap momen terhadap sumbu XY-nya, kemudian kita bagi dengan masanya apa gitu, sehingga kita dapat temukan nanti titik pusatnya yang mana. Sama Z juga seperti itu. Sesudah kita cari momen terhadap XY, terhadap bidang XY, kemudian kita bagi dengan masanya. Nah, itu adalah titik pusat dari Z-nya. Gitu. Coba contoh soalnya seperti apa? Panjang soalnya ya, sebentar ada yang lebih sederhana enggak? Nah, tidak ditulis kan? Coba perhatikan. Di soal tuh tidak ditulis yang ini. M, X, Y ada. M, X, Z. Berarti ini nanti adalah integral. Itu adalah Y kita kali dengan do X, Y, Z terhadap dV. Nah, di sini dia tidak ditulis ya, tapi dia pakai K, Y, Z. K, Y, Z. Dia langsung aja di sini penggunaan. Dia tidak jabarkan lagi satu-satu. Ini juga tidak ditulis tadi formulasinya apa di atas kan. M, Y, Z. Nah, ini juga sama. Ini harusnya X-nya dikali dengan do ini tadi. Gitu. Nah, kita punya fungsi di sini K, Z kuadrat. Gitu. Nah, di sini, coba bentar. Dikali dengan, ya mana? Nah, tapi Z-nya kok hilang ya? Sebentar, mana fungsinya? Perhatikan M-nya itu adalah ini. K, KZ gitu kan. Oke, saya coba rekap dulu dari atas ya. Jadi M-nya itu merupakan integral dari fungsi delta X, Y, Z. Mencari M terhadap bidang X, Y itu mengalihkan Z terhadap M. Mencari M, Y, Z itu sama dengan mengalihkan nanti integral dari S. Bukan Z lagi di sini, tapi X terhadap delta X, Y, Z, dV. Mengalihkan M, kemudian di sini yang belum apa nih? X-nya sudah, YZ sudah. Yang belum apa? XZ ya, sorry. XZ belum. Ini berarti mencari integral dari X, kita kali yang belum ada di sini adalah Y, delta X, Y, Z. Waduh, tulisan saya. Di sini dV. Gitu. Idenya seperti itu. Jadi walaupun tidak ditulis di sini, kita jabarkan perluasannya masing-masing. Sama nanti. Apa perlu ditulis? Perlu ditulis ya? Sehingga kita dapatkan di sini nanti X itu adalah M, di sini Y, Z per M. Y itu adalah M, X, Z per M. Tuh. Baru nanti koordinatnya ini, koma ini, koma ini. Mirip sekali dengan yang integral lipat 2. Jadi kalau kita aplikasikan di soal, kelihatannya tuh di sini. Perhatikan, kalau kita disuruh menghitung massa dan pusat massa dari suatu daerah S, dicontohkan di contoh 3 tadi. Kemudian kita mau hitung berapa massa dengan pusat massanya. Nah, kita tahu bahwa fungsinya adalah KZ. Kita mencari massa yaitu dengan cara mencari integral KZ ini terhadap batasnya adalah S terhadap dV. Tuh. Batas-batasnya tadi kita sudah tahu ya, ini batas-batasnya, integralnya. Gitu. Nah, sekarang untuk menghitung MY-nya, di sini perhatikan dia karena tadi pakai KZ gitu kan. Nah, ini jadi Z kuadrat karena dikali dengan Z. Yang ini menjadi KYZ karena dikali dengan Y. Kalau kita lihat ke bawah nanti M,
YZ itu nanti dia dikali dengan X, sehingga menjadi XKY, ini KYZ gitu. Masing-masingnya kita cari nilai X, Y ini kurang bar ya, X, Y, Z barnya, sehingga kita dapatkan nanti em, koordinatnya tuh ini, koma, oh ini, Y, koma, X, koma, Z gitu. Untuk penerapannya. Lebih sedikit kalau yang di buku parser, kalau yang di buku Stewart itu lebih panjang penjelasannya sebenarnya untuk yang perhitungan integralnya. Tapi secara konsep ya lebih enak kalau lebih sederhana. Yang penting itu kan kita bisa memahami konsepnya apa. Kalau ada pertanyaan boleh sambil nunggu ya. Jadi minggu depan itu libur tanggal 9. Karena masih ada waktu, kelas Palembang, mereka kan saya nggak tahu, coba cari minggu depan kita tuh bisa UASnya hari apa. Kalau nggak bisa hari Kamis karena tanggal 9. Kalau misalkan kita UASnya lanjut lagi ke tanggal berapa? Tanggal 18. Takutnya kelamaan nanti tanggal 16. Jadi nanti PJ-nya konfirmasi kita UASnya tanggal berapa. Tapi kalau memang nggak bisa ya tanggal 16. Kalau tanggal 16 ya sudah terlalu lama. Itu sih permasalahannya. Itu. Materinya apa, Bu? Materinya dari maksimum minimum sampai dengan penerapan integral IPA 3. Kalau ada pertanyaan dulu boleh. Belum ada? Belum ada pertanyaan? Belum ada? Oke, kalau belum ada pertanyaan, kalian masih punya waktu seminggu. Jadi persiapkan untuk UAS kalkulus berubah banyak. UASnya kita laksanakan secara offline. Nanti digabung saja kalau bisa. Maksud saya bukan digabung ininya ya, kelasnya, tapi waktu pengerjaannya itu kan bisa di waktu yang sama kelas A dan kelas B. Tapi kalaupun tidak bisa ya tidak apa-apa. Nanti tolong dikonfirmasi untuk minggu depan tuh kalian bisa UASnya hari apa. Kalau tidak bisa ya terpaksa tanggal 16 untuk UAS kalkulus banyak. Materinya itu dari maksimum minimum sampai penerapan integral IPA 3. Itu dulu yang kita bahas hari ini, materi penerapan integral IPA 3, kemudian integral IPA 3. Terima kasih semua atas kehadirannya. Mudah-mudahan diberi kelancaran dalam mempersiapkan untuk UAS sehingga tidak ada yang perlu remedial. Ingat, untuk UASnya itu secara offline, jadi persiapkan dengan maksimum. Saya tutup perkuliahannya hari ini. Makasih semua. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar. Saya izin live ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih semua. Terima kasih, Bu.